Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari lalu terjadi gempa berkekuatan 8,7 magnitudo di Rusia. Gempa ini adalah gempa yang berkekuatan sangat besar sampai-sampai menciptakan tsunami, dan tsunaminya bergerak sampai ke Jepang, Kepulauan Hawaii, bahkan dalam prediksi sampai ke Indonesia, bagian Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua. Karena itu, di Rusia sendiri banyak gedung mengalami kerusakan. Peristiwa alam ini hendak mengingatkan kita bahwa kekayaan dan harta yang dicari atau ditumpuk oleh manusia dalam sekejap mata bisa saja rusak atau bahkan hancur lebur. Kita bisa merenungkan tentang tsunami yang terjadi di Aceh ataupun Jepang beberapa tahun yang lalu. Kota yang dibangun oleh manusia lenyap dalam hitungan menit oleh karena gelombang tsunami yang begitu besar. Tak hanya harta yang menjadi korban, tetapi manusia sendiri menjadi korban dari bencana alam yang tidak terduga. Karena itu, peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Sebagai orang beriman, yang harus kita lakukan ialah mencari yang abadi atau perbuatan-perbuatan kasih. Yang abadi itu adalah perbuatan-perbuatan kasih yang diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam bacaan pertama, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa suatu kesia-siaan belaka jika kita hanya berjerih payah mencari segala sesuatu yang tidak ada faedahnya, yaitu semua kekayaan duniawi. Dengan tulisan ini, penulis kitab Pengkhotbah hendak mengkritik jemaat yang dituju olehnya karena mereka tidak memiliki orientasi hidup atau tertuju kepada Allah mereka. Mereka sibuk mencari perkara-perkara dunia dan meninggalkan yang utama, yaitu Allah sendiri. Baginya, penulis kitab Pengkhotbah, cara hidup seperti itu adalah suatu kesia-siaan belaka. Karena itu, dengan sangat jelas dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kristuslah hidup kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dalam arti tertentu, Santo Paulus meminta kita untuk mengenangkan manusia baru, yaitu hidup seturut kehendak Allah. Berhubungan dengan semuanya ini, Yesus sendiri di dalam bacaan Injil menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah menumpuk harta kekayaan duniawi, tetapi kita harus menumpuk kekayaan surgawi. Cara untuk menumpuk kekayaan surgawi ialah kita harus memberi makan kepada jiwa kita terlebih dahulu, agar dengan jiwa yang murni kita akan lebih mudah untuk berbagi kasih, untuk menyebarkan cinta kasih Allah kepada siapa saja. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang jiwa dan harta duniawi, saat itu Yesus hendak menekankan bahwa makanan bagi jiwa atau hati kita bukanlah harta duniawi, melainkan harta surgawi. Itulah kedekatan kita dengan Tuhan atau cinta dan kebaikan hati kita kepada Tuhan dan sesama. Karena itu, tidak heran di dalam bacaan kedua, ketika Santo Paulus menekankan bahwa kita perlu mencari perkara yang di atas. Saat itu, Santo Paulus mau menegaskan bahwa jika kita terlepas dari Tuhan atau jauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan arah dan jatuh di dalam dosa seperti kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan lain sebagainya. Karena itu, kita harus sadar bahwa
harta dunia itu penting untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Tetapi itu bukan prioritas di dalam hidup. Yang menjadi prioritas utama di dalam hidup ini ialah relasi, keintiman, dan kedekatan kita dengan Tuhan, atau yang kita sebut dengan harta surgawi. Dengan sangat jelas, doa atas persembahan di dalam misa hari ini mengatakan, "Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami." Kedua, bacaan pertama mengatakan bahwa kesia-siaan belaka jika kita mengusahakan harta duniawi daripada harta surgawi. Kesia-siaan itu terjadi karena sebagai manusia kita cenderung untuk tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita cenderung untuk merasa tidak cukup dengan semua berkat atau penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu ingin lebih, lebih dan lebih. Atau kita selalu ingin menimbun dan menimbun. Padahal jika kita belajar untuk merasa cukup dengan semua penghasilan kita, maka kita pun akan mudah bersyukur. Hidupilah selalu rasa berkecukupan dengan apa yang kita miliki. Ketika kita mudah bersyukur, maka kita pun akan semakin mudah memberi daripada apa yang kita miliki. Ingatlah kata-kata Injil, "Carilah dahulu kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu." Tuhan memberkati kita semua.